Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Andika, NPM 2208602331 dari kelas C dan dari angkatan 2022. Jadi maksud saya membuat video ini dengan maksud ialah mengumpulkan tugas remedial dari remedial block Special Science. Jadi pada saat ini saya mengambil penyakit yang berjudul dan juga bertema rinitis alergi. Jadi rinitis alergi ini menurut definisinya adalah peradangan pada mukosa hidung akibat reaksi alergi terhadap alergen ditandai dengan bersin, hidung tersumbat, dan pilek. Etiologinya biasanya paparan alergen seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, tungau, atau spora jamur. Gejala klinisnya biasanya bersin, berulang, hidung gatal dan tersumbat, pilek, mata gatal, dan berair. Untuk faktor risikonya, biasa riwayat alergi keluarga seperti asma atau dermatitis atopik lingkungan, berdebu, dan juga polusi udara. Menurut klasifikasi, biasanya intermittent di bawah 4 hari atau minggu, atau 4 di bawah 4 minggu. Dan persistennya kurang lebih biasanya di atas 4 hari atau minggu, dan kurang lebih di atas 4 minggu. Dan juga yang ketiga, ringan atau sedang berat berdasarkan dampak pada aktivitas sehari-hari. Jadi, untuk cara menegakkan diagnosanya, anamnesis bisa kita tanyakan riwayat gejala dan pemicu pemeriksaan fisik. Kongka, pucat, sekret jernih, pemeriksaan penunjang seperti tes alergi, seperti swing test, dan juga IgE serum. Tata laksananya sendiri bisa kita kasih CTM, difenhidramine atau antihistamin, fluticasone, budesonide, mometasone atau kortikosteroid intranasal. Untuk edukasinya bisa dapat kita kita berikan edukasi penting menghindari alergen, gunakan obat secara teratur, perhatikan kebersihan rumah dan ventilasi. Dan juga retinitis alergi ini, pemeriksaan fisiknya bisa kita lakukan alergi kris, alergi sinar, dan juga alergi selute. Dan rinoskopinya biasanya anteriornya kongka, edem, pucat, atau leafite. Dan juga untuk riwayat pengobatan biasanya semprot hidung atau inhaler. Dan juga untuk mm, obatnya bisa kita kasih cetirizine untuk antihistaminnya 10 mg tablet nomor 3 S1DD tip 1, dan juga ada pseudoephedrine 30 mg tablet nomor 9 S3DD tip 1. Dan juga untuk patofisiologisnya mungkin boleh next. Mungkin boleh di next untuk patofisiologisnya. Patofisiologisnya kompleks rinitis alergi, kursus kilat patofisiologis air itu kompleks terdiri dari respon alergi fase awal dan fase akhir. Proses ini dipicu oleh paparan alergen seperti serbuk sari, tungau, dan atau bulu binatang yang dikenal oleh reseptor imunoglobulin. Spesifik antigen pada sel MAS dan basofil pada individu yang telah mengalami presensitisasi reaksi fase awal ditandai dengan degranulasi sel MAS seperti gambar 1. Fase ini berhubungan dengan onset cepat selama beberapa menit, gejala nasal akut yaitu bersin atau rhinorrhea, dan munculnya gejala pulbar yaitu gatal, kemerahan, dan berair. Gejala-gejala ini disebabkan oleh pelepasan histamin, terutama sel MAS di mukosa hidung. Pelepasan histamin pada fase awal ini bersama dengan efek sitokin proinflamasi poten lainnya, misalnya leukotriene dan leukocyte, misalnya prostaglandin dan kinin. Juga meningkatkan permeabilitas vaskular yang menyebabkan pembentukan edema.
Reaksi fase akhir berkembang selama beberapa jam setelah terpapar alergen. Hal ini ditandai dengan perekrutan seluler basofil, neutrofil, dan limfosit, monosit, dan eosinofil, dan pelepasan berbagai mediator, termasuk sitokin, prostaglandin, dan leukotrin yang memperbanyak respon inflamasi. Reaksi inflamasi fase akhir ini berhubungan dengan remodeling jaringan, edema jaringan lebih lanjut, dan perkembangan serta perpetuasi kongesti hidung yang dianggap eh, pa- pasien sebagai salah satu gejala artritis alergi nih, rinitis alergi yang paling mengganggu. Sebagai akibat dari peradangan mukosa, jaringan menjadi prima dan bereaksi lebih kuat terhadap paparan alergen. Reaksi fase akhir dan modifikasi respon jaringan ini berkontribusi terhadap hiperresponsivitas dari bronkial. Mungkin saya sudah selesai melakukan presentasi pada rinitis alergi untuk blog Special Sense. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensi dari saya.